dan penubuhan Malaysia ini. Dan seperti yang saya katakan bahwa orang kata bahwa 31 Agustus 1963 itu hari kemerdekaan Sabah, tetapi yang saya jelaskan berulang kali bahwa tidak ada acara merdeka pada tanggal 31 Agustus 1963 karena ketika itu keadaan Kota Kinabalu sunyi sepi, tidak ada. Yang hanya ada ialah perubahan sistem pemerintahan daripada kaidah-kaidah kepada namanya kementerian-kementerian yang sekarang ini kita warisi. Dan orang mengatakan bahwa kemerdekaan itu dilanjutkan sehingga 2 minggu selepas itu karena ada ganyangan dari Indonesia. Soekarno ketika itu pemberontakan E.M. Azhari di sebelah Brunei, dan kemudian tentangan Presiden Filipina ketika itu yang menuntut Sabah ketika itu karena mereka sebenarnya menolak penubuhan gagasan Malaysia ini dan mereka mau satu negara di Pulau Borneo ini, dan itu sebab mereka menentang penubuhan negara Malaysia ini. Dan kemudian pada hari itulah diumumkan siapa yang di Pertuan Negeri dan juga Ketua Menteri ketika itu Tun Fuad, dan kemudian yang di Pertuan Negara ketika itu ialah Tun Mustafa. Dan kita lihat bahwa tidak ada acara kemerdekaan ketika itu, dan saya hanya menganggap bahwa tanggal 16 September 1963 itu hanyalah penyerahan Sabah kepada Kuala Lumpur, dan saya kira bahwa Sabah ini hanyalah anak yatim piatu yang dipelihara oleh Malaya, dan akhirnya sebagai anak yatim piatu yang tidak punya bapa dan tidak punya ayah, maka apa saja hak-hak yang ada di Sabah ini dirampok oleh pemimpin Kuala Lumpur. Dan saudara-saudara masih ingat apa yang dikatakan oleh Tengku Razali ketika itu bahwa katanya mereka mau ambil minyak dan gas yang ada di Sabah ini karena untuk mengisi tabung UMNO ketika itu. Dan kita lihat sehinggalah sekarang dan sehinggalah kepada tahun 1976 bagaimana sebuah negeri, sebuah negara berubah menjadi sebuah negeri yang kecil sama statusnya dengan negeri Perlis yang hanya sedikit sama seperti sempurna keluasannya. Jadi kita ini bukan sebuah negara tetapi